gue keluar pada awal tahun 2000. Zero experiences, nggak ngerti apa-apa, nggak punya koneksi, ya kan? Modelnya cuma model nekat kalau boleh dibilang. Nama saya Sulung Landung, tahun ini saya sudah berumur 51 tahun. Kemudian saya adalah manajer artis dan saya juga adalah founder dari Avatara 88. Saya itu lahir dari keluarga pedagang. Jadi dari nenek saya, kakek saya, kemudian juga om saya, tante saya, sampai ke ayah saya itu semua itu adalah pedagang. Jadi nenek saya itu adalah pengusaha ikan asin dan hasil bumi. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil, waktu saya umur 3-4 tahun itu, nenek saya itu selalu suka bawa saya ke pasar untuk nemenin dia jualan. Saya juga masa kecil saya itu saya memang banyak dididik sama nenek saya. Jadi saya banyak mendapatkan values of life itu dari nenek saya. Karena pada waktu itu juga ibu saya buka toko baju di sana. Nah kemudian dalam perjalanannya itu, saya itu sekolah, jadi dari SD, SMP, SMA itu, jadi mulai dari SMP itu saya memang sudah diajarin sama orang tua saya, sama nenek saya itu untuk mulai belajar dagang, saya itu belajar dagang gitu loh. Waktu itu memang ada pemberontakan, ada penolakan bahwa kenapa sih gua itu harus jaga toko, pulang sekolah pengen main, tapi saya nggak bisa. Gua tuh harus jaga toko. Jadi dan biasanya tugas gua itu adalah jaga di bagian kasir. Jadi balikin duit orang, terima duit, balikin, terima duit, balikin. Nah itu tugas gua, itu aja sih sebenarnya tugas gua gitu. Nah kemudian baru gua kuliah, gua baru bisa menyadari, oh ternyata bokap gue, nenek gua, nyokap gue itu minta gua itu untuk jaga toko itu adalah untuk belajar hidup. Untuk belajar mengerti karakter orang. Karena yang belanja di toko bokap gua kan waktu itu nama tokonya toko KT di daerah Pasar Horas. Nah itu yang datangnya berbagai macam karakter, berbagai macam manusia kan gitu. Jadi tanpa disadarin sebenarnya itu gua diajarin itu untuk belajar mengenal karakter satu. Kemudian diajar mengenai ilmu public relations. Karena kan kita harus bisa meyakinkan orang untuk membeli produk, membelikan barang seperti itu. Jadi gua diajarin banyak banget ilmu di sana. Nah kemudian setelah gua selesai kuliah, gue tuh kuliah di Universitas Pancasila, gue ambil fakultas hukum. Gue selesai kuliah itu gue nggak langsung berkecimpung atau bekerja di industri hiburan. Gue itu bekerja di salah satu yayasan agama namanya Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, PBD NSI. Waktu itu namanya seperti itu. Waktu itu gue udah mulai kerja sebagai reporter. Jadi waktu itu reporter untuk majalah intern namanya Prasa Pundarika. Jadi gue wawancara banyak orang. Gue mau wawancara umat Buddha. Gue bertemu lagi dengan banyak orang dan gue belajar lagi tentang hidup dengan umat-umat yang gue wawancarain. Akhirnya gue langsung bekerja full time di organisasi agama gue kita bilang NSI ya di sana. Nah begitu gue selesai kuliah, kemudian gue ditempatkan di bagian humas. Nah 2 tahun gue bekerja, akhirnya gue menjadi kepala bagian humas di BDI. Kemudian dari sana otomatis kalau gue kepala bagian humas gue juga menjadi anggota DPP Dewan Pimpinan Pusat di sana. Jadi gue banyak ketemu dengan banyak orang, gue ketemu dengan pihak luar apa segala macam. Nah itu juga merupakan satu pengalaman yang luar biasa buat gue. Karena di sana gue tuh banyak banget ketemu dengan orang, dengan pihak-pihak dari luar. Kemudian itu ada satu ini di gue, ada satu hati gue tuh ngomong, Lung, kayaknya lu cobain deh, lu berkarir di industri hiburan. Kayak gitu. Cuma segitu aja, sesimpel itu gitu loh, sesederhana itu. Kemudian gue pikir, aduh umur gue kan waktu itu udah 28 atau 29 nih, apakah gue nggak ketelatan ya kayak gitu. Karena harusnya gue selesai kuliah, gue langsung mengejar mimpi gue. Apa gue nggak ketelatan ya, gue umur 29 ya, gue baru mulai dan gue nggak punya koneksi, gue nggak punya pengalaman, gue nggak ngerti apa-apa industri ini, nggak punya jaringan gimana cara masuk ke sana kayak gitu. Tapi pergolakan itu lumayan, itu hampir setahun lebih. Tapi
gue tuh berusaha meredam itu nggak bisa diredam. Perasaan itu nggak bisa diredam, feeling itu nggak bisa diredam. Coba deh lu, daripada lu menyesal nanti lu tetap lu bertahan tapi lu menyesal karena lu nggak mengejar apa yang lu pengen gitu loh. Gue keluar pada awal tahun 2000, zero experiences, nggak ngerti apa-apa, nggak punya koneksi, ya kan? Modelnya cuma model nekat kalau boleh dibilang. Nah waktu itu juga memang gue sempat menjadi volunteer di G-Fest. Nah kemudian dalam perjalanannya itu adalah gue diajak sama Indra Safera. Gue kenal dia karena waktu itu dia pernah jadi pembicara di organisasi gue. Gue diminta untuk membantu di Alec Monday. Jadi runner. Runner itu adalah orang yang disuruh-suruh, bukan kru. Beda sama kru, level yang paling rendah. Gue iya aja karena pengen belajar kan. Oke lu Alec Monday zaman itu kan hits banget di Hard Rock Cafe. Lu datang jam 9 pagi. Oke, lu datang jam 9 pagi. Tugas lu cuma satu aja. Tugas lu cuma buka tirai. Karena waktu itu yang perform itu Reza Artamevia. Ya udah, gua orangnya itu selalu on time dari dulu. Jadi gua jam 8:30 udah datang, udah duduk, kemudian kasih tahu nanti tugas lu gini dan nanti lu akan disuruh untuk beli ini, ambil itu segala macam. Jadi oke. Lung, beli makanan, lu ambilin minuman, lu ini ada yang belum makan, bawa ini ya ke dressing room. Pokoknya seperti itu. Oke, gue disuruh-suruh, gue jalanin semuanya. Gue jalanin, kemudian malamnya gue juga ditugasin untuk buka tirai. Nah, kelihatannya itu sederhana, itu simpel, tapi itu ribet. Kan biasa udah selesai kerja, itu kan langsung dikasih cash gitu, taruh di amplop kan. Gue buka 100.000. Oke. Di sana gue cuma gini ya, lu yakin nggak dengan pilihan lu? Lu udah DPP, lu ketua bagian humas, lu juga head of humas di Eki Dance Company, ya kan? Kemudian lu sekarang jadi runner, lu kerja sehari itu dikasih 100.000. Kemudian gue oke, begitu kau buka, gue coba bilang oke, gue terima, ngomong sama semesta, gue terima, gue akan jalanin apapun juga yang akan terjadi, gue jalanin dulu deh. Kalau misalnya gue gagal ya nggak apa-apa, tapi gue udah jalan. Setelah jadi LO, gue dipanggil sama Indra Safera sama Lolita Maleholo, istrinya Mas Harvey. Dia kan GM-nya di IP Entertainment. Zaman itu mereka adalah founder di IP Entertainment. Loh, mau nggak kerja di IP aja? Dia bilang kayak gitu. Nah itu yang gue tunggu-tunggu. Karena kan gue pengen dong kerja di salah satu institusi yang memang di industri hiburan terbaik. Karena waktu itu IP itu salah satu yang terbaik lah. Dia punya IO, dia punya artist management, dia punya sekolah, dia punya TV production. Gue mau belajar di mana? Komplit semuanya. Oke. Nah waktu itu jabatan gue itu adalah assistant to artist manager. Jadi gue jadi asistennya manajer kayak gitu kan. Waktu itu gue diminta untuk ngurusin artis lah. Pokoknya bawain barang artis, pakein baju mereka kayak gitu kan. Terus kalau mereka meeting, gue yang ikut meeting, gue catat apa yang mereka ini segala macam, apa kebutuhan dari mereka aja, kemudian report ke manajer mereka, report ke Indra Safera seperti itu. Gue jalanin dengan sepenuh hati, gue jalanin dengan gembira. Nah akhirnya dari asisten artist manager, ya kan, kemudian karena gue tuh orang itu nggak bisa kalau lagi ini, gue tuh orangnya itu suka ngomong, suka ketemu orang jadi udah otomatis tuh jiwa jualannya udah ada deh, karena dari kecil gue udah dididik sama bokap nyokap gue kayak gitu kan. Jadi mereka lihat kayak lu harus jadi marketing deh, dia bilang kayak gitu. Jangan di divisi artist management deh, sayang, dia bilang kayak gitu. Udah akhirnya gue aja jadi marketing eksekutif untuk seluruh divisi. Jadi gue jualin IO juga, gue jualin artisnya juga kayak gitu, sama sekolahnya juga gue jualin gitu loh. Nah, gue di IP itu 3 tahun. Nah, IP itu adalah sekolah gue yang luar biasa karena di tengah-tengah gue kerja, gue itu diminta jadi manajernya Mutia Kasim. Itu juga salah satu hal yang sangat shock buat gue. Gue baru 1 tahun kerja di IP, dia manggil gue, lu jadi manajer gue ya. Lu yang ngurusin jadwal gue apa segala macam. Gue bilang, mak lu gak salah milih gue. Gue gak punya pengalaman sama sekali loh. Gue bilang kayak gitu. Enggak, lu jadi manajer gue percaya sama lu. Dalam perjalanannya, tahun 2003, gue diminta sama foundernya Look Models. Look Models kan zaman itu kan dia tuh salah satu agensi modeling yang paling gede. Siapa nggak kenal Look Models? Model-model terbaik semua ada di sana. Gue diminta mereka itu untuk nge-set up divisi talent management.
Di situ mulainya. Jadi, nah, dan gue orangnya memang gue senang challenge, gue senang tantangan. Gue ambil deh, gue pikir, gue udah 3 tahun di IP, gue udah banyak belajar kan. Udah akhirnya gue ketemu dengan Mbak Lolita, gue ketemu dengan Indra Safera, dengan Yoris, dengan Mudia Kasem, gue minta blessing dari mereka. Dan mereka semuanya memperbolehkan gue pindah ke Look. Malah gue tetap jadi manajer Mudia Kasem. Nah, kayak gitu, seperti itu. Hubungannya tetap baik kayak gitu loh. Nah, kemudian akhirnya gue pindah ke Look Model. Gue set up divisi artis manajemennya. Gue di Look itu gue 2 tahun sampai 2005. Nah, kemudian tahun 2005 itu gue ngerasa gini, kayaknya udah waktunya gue coba sendiri deh, gitu loh maksudnya. Dengan segala risiko lagi, dan gue juga nggak ada kantor, gue juga nggak punya modal yang berlebihan untuk memulai bisnis seperti ini. Tapi waktu itu gue cuma keyakinan aja, gue pengen bikin artis manajemen sendiri aja deh, kayak gitu. Itu aja, modalnya cuma itu. Tahun 2005 jadilah gue bikin artis manajemen sendiri. Waktu itu gue masih belum punya kantor, gue nggak punya modal, nol. Modal gue itu cuma ya karena gue udah pernah di Look aja 3 tahun itu, sama di IP 2 tahun kayak gitu aja kan. Nah itu modal gue cuma itu doang. Nah gak punya kantor, gue sendiri aja. Nah kemudian waktu itu gue cuma bilang sama Dian HP, Bu ini sekarang gue mau sendiri nih. Gue bilang sama Katy juga, mereka bilang lu mau ikut lu. Nah jadi artis pertama yang sign waktu gue bikin artis manajemen sendiri itu adalah Cathy Sharon dan Dian HP. Jadi membuat perusahaan sendiri itu adalah satu, lu nggak ada yang backup lu. Apapun juga lu harus tanggung sendiri. Prinsip pertama tuh harus itu dulu. Tapi kalau misalkan gua review waktu itu, kalau gua berpikir seperti itu, mungkin gua nggak punya keberanian sebesar itu. Tapi karena gua punya keyakinan, gua mau jalanin aja. Ya udah, kalau kita kerja di perusahaan kan ada dong. Di belakang kita kan ada founder, ada GM, ada CEO yang akan backup kita. Nah begitu kita keluar ya kita sendiri. Ada apa-apa tanggung jawab di kita. Tanggung jawab terbesar ada di diri kita sendiri. Nah, siap nggak kita menerima tanggung jawab itu? Nah, kalau kita siap nggak siap, sebenarnya nggak akan pernah siap. Tapi kita berani nggak untuk memulai itu. Kalau itu gagal, itu nggak berhasil, nggak apa-apa. Gue udah coba. Jadi selain harus punya keberanian, harus tahu resikonya bahwa kalau kita memulai usaha sendiri, otomatis tanggung jawab itu jauh lebih besar. Yang satu tanggung jawab jauh lebih besar, komitmennya jauh lebih besar. Tanggung jawab jauh lebih besar itu apa? Tanggung jawab gak cuma kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang-orang yang bekerja sama kita, kepada orang-orang yang memang sudah percaya sama kita. Nah kita harus bertanggung jawab. Nah itu di sana kayak gitu loh. Nah kemudian juga adalah selain daripada itu adalah harus punya satu keyakinan. Itu gak gampang. Kalau menurut gue nih ya, sebagai manusia itu kan kita selalu punya ups and down, itu selalu ada, nggak pernah nggak kan seperti itu. Kalau ditanya lagi titik rendah lah, kita bilang titik rendah itu yang lain itu apa? Itu adalah ketika kita memutuskan hubungan kerjasama kita dengan artis yang udah bekerja sama dengan kita. Itu nggak gampang. Kalau mau ditanya, itu nggak gampangnya kenapa? Karena kan saya sekarang ada megang 14 talent, ya kan? Nah, kita kerjasama memang di awal kita waktu kerjasama dengan talent itu kan awalnya sebelum saya kontrak kita udah ngomong. Momen waktu kita ngomong, kita mau akhiri kerjasama ya. Itu nggak enak banget. Dua belah pihaknya, baik di gua atau di dia, baik dia ngomong ataupun gua ngomong, itu nggak enak banget. Lu kayak ngerasa lu cerai aja. Tapi hidup kan kita harus jalan. Hidup itu kita memang harus, itu memang ya itu akan terjadi. Ya kan? Kita nggak cocok. Mungkin beberapa orang sesimpel itu ngapain sih lu baper? Ya kan? Ya memang gak cocok, udah selesai aja. Itu segampang itu orang ngomong kayak gitu. Tapi gak sesimpel itu. Karena apa? Karena kita jadi manajer artis, gak mungkin gak pakai hati, gak mungkin gak pakai feeling. Kalau ada orang bilang itu, enggak, gue gak pakai feeling, enggak kok. Lu jadi manajer artis, lu harus pakai feeling lu harus pakai gut feeling lu harus pakai hati lu harus pakai intuisi lu. Kalau nggak pakai intuisi lu nggak pakai feeling lu nggak akan bisa milih talent. Karena talent gak semata-mata lu lihat dari penampilan dia aja. Lu gak semata-mata melihat dari achievement dia aja. Lu nggak semata-mata cuma lihat popularitas yang dia punya aja. Tapi bagaimana koneksi antara kita dengan mereka. Bagaimana chemistry antara gua dengan dia. Apapun juga yang hidup berikan, yang semesta berikan kepada kita, kita terima dan kita berbahagia. Memang itu kelihatannya gampang ya. Gampang diucapkan, tapi memang nggak gampang dijalanin.
Kalau misalkan gue bekerja dengan sepenuh hati, kalau misalkan gue bekerja dengan sebaik-baiknya, kalau misalkan gue bekerja dengan gue memberikan dalam diri gue, kalau memang gue ada 100%, gue bisa ngasih 100 bahkan 150%, gue yakin orang akan bisa melihat dan bisa merasakan itu. Nah itu sih kalau menurut gue, mau sampai kapanpun juga, etos kerja itu nggak akan bisa digantikan oleh apapun juga. Menjadi manusia itu adalah kita menjadi diri kita sendiri. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena perjalanan hidup itu masing-masing orang itu beda-beda. Menjadi manusia itu adalah kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus bangga sama diri kita sendiri. Kita harus cinta pada diri kita sendiri. Kalau menurut gue sekarang itu, ya kan kita tuh selalu ngelihat orang, kita kapan kita lihat diri kita sendiri. Kapan kita pernah tepuk ini kita, ngomong sama diri kita, good job lu. Terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Raka dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami.